Ya pemirsa sekarang kan lagi heboh-hebohnya ya soal BBM ini mulai dari persoalan harga BBM subsidi yang naik, kuota BBM bersubsidi yang mulai menipis, hingga harga minyak dunia yang terkerek naik dan juga persoalan polusi udara nih yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar. Jadi pembakaran bahan bakar fosil ini melepaskan berbagai polutan udara seperti gas beracun dan tentunya ini tidak ramah lingkungan dan kurang baik bagi bumi. Dampak pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi turut menciptakan pemanasan global. Artinya situasi ini mengkhawatirkan ya, ini sama-sama mengkhawatirkannya seperti perang. Nah sebagai salah satu solusi atas ragam situasi tersebut, Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan aturan yang meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Aturan ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai gitu ya. Nah sekarang bagaimana detailnya langsung saja kita bahas dalam Jokowi beri mandat mobil listrik wajib bagi pejabat. Nah ini kita lihat begitu ya, ini bahwa Presiden Joko Widodo ini mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau EV sebagai kendaraan dinas bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ini impres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 13 September 2022 ini menyebutkan bahwa dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai gitu ya sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sekarang kita lihat ke slide selanjutnya. Nah ini adalah upaya percepatan program penggunaan mobil listrik ya. Ini kalau kita lihat untuk yang pertama gitu ya, menyusun dan juga menetapkan regulasi dan atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah begitu ya. Dan untuk yang kedua ini menyusun dan juga menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung gitu ya percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai gitu ya, sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan untuk yang selanjutnya adalah meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik gitu ya berbasis baterai ini sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau program konversi kendaraan bermotor bakar begitu ya menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan adapun instruksi lainnya dituliskan secara khusus dalam Inpres 7 2022 itu berdasarkan fungsi dan tugas para menteri Polri dan juga TNI serta Pemda untuk mensinkronkan aturan yang berlaku. Jadi artinya ini memang untuk kedepannya gitu ya para pejabat ini harus menggunakan mobil listrik. Nah sekarang kita lihat nih, adu biaya mobil listrik versus konsumsi BBM. Jadi kalau biaya penggunaan mobil listrik ini disebut-sebut memang jauh lebih murah daripada mobil yang menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Ini sebetulnya benar nggak sih gitu ya? Tapi kalau dikutip dari Detik Okto ini biaya ngecas mobil listrik ini sebetulnya lebih murah gitu. Dan saat ini tarif pengisian listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU ini adalah 2.466 per kilowatt hour gitu ya. Lalu sebetulnya bagaimana sih jika ngecas di rumah? Biaya yang dikenakan ini sesuai tarif per kWh golongan pelanggan, artinya pelanggan dengan rumah berdaya R2 3.500 VA dan juga 5.500 VA dan juga R3 6.600 VA ke atas dikenakan tarif sebesar Rp1.699 per kWh. Nah dengan tarif segitu sebetulnya bagaimana sih perbandingannya dengan mobil yang menggunakan BBM sebagai pembanding? Ini kalau kita lihat gitu ya harga Pertalite kan saat ini sebesar Rp10.000 per liter, sedangkan untuk Pertamax ini Rp14.500 per liter. Biar lebih tergambar nih kita lihat ya, kita bandingkan nih isi full baterai mobil listrik dan isi BBM pada mobil konvensional. Jadi kita jadikan perbandingan untuk Hyundai Ioniq 5 yang standar range ini untuk 58 kWh ini tarifnya sekitar Rp2.466 rupiah gitu ya per kWh. Ini biayanya sekitar Rp143.000 gitu. Nah
Ini untuk yang Pertalite ini biayanya kurang lebih sekitar Rp192.000 gitu. Karena kalau kita hitung ini kan hitungannya adalah Rp10.000 per liter. Nah, lalu selanjutnya ini adalah untuk yang menggunakan Pertamax. Ini kan Pertamax Rp14.500 per liter, berarti total biaya yang harus dibayarkan adalah Rp278.400. Ini selisihnya Rp135.372. Ini jika menggunakan jarak tempuh 384 kilometer begitu ya. Artinya sebetulnya kalau kita lihat dengan menggunakan listrik jadi lebih murah. Sekarang kita lihat untuk slide selanjutnya. Nah, ini konversi mobil listrik di Indonesia. Nanti ini di acara G20, acara pertemuan pemimpin dunia di Bali ini, konferensi tingkat tinggi G20 akan digelar November, disebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi awal dari konversi mobil listrik di Indonesia. Setidaknya akan ada 616 unit kendaraan listrik yang akan dioperasikan selama KTT G20 digelar, yaitu 15 hingga 16 November 2022, dan PLN menjelaskan 123 unit berupa Genesis G80 untuk tamu VVIP, 246 Hyundai Ioniq untuk para delegasi, 124 unit Hyundai Ioniq buat lead car, dan juga 123 unit Lexus gitu ya untuk pengamanan. Nah, selain itu juga ini ada pula kendaraan listrik patwal sebanyak 290 unit dan 300 unit Wuling Air EF. Dan pemerintah juga menyediakan 66 fast charging gitu ya. Ini jadi nanti ada 66 dan juga ada 200 home charging di area penyelenggaraan G20 begitu. Jadi untuk proses pengecasan ini digadang-gadang bisa terisi 100% dalam kurun waktu 15 menit. Jadi artinya sebetulnya untuk waktu dari pengecasan boleh dikatakan relatif tidak memakan waktu lama ya untuk dia bisa menjadi full begitu. Nah, semoga saja ini menjadi langkah awal yang baik gitu ya bagi Indonesia untuk bisa betul-betul mengembangkan ekosistem kendaraan listrik seperti yang menjadi keinginan Presiden Jokowi. Dan pastinya kalau semakin banyak yang pakai mobil listrik, mudah-mudahan ketergantungan kita kepada BBM, apalagi BBM subsidi, bisa berkurang signifikan. Dan kita nantikan saja ke depannya akan seperti apa.